Kisah ini menceritakan tentang Kala, anak seorang jutawan yang bernama Anathapindika. Meskipun ayahnya amat gemar berdana dan percaya akan hasil dari perbuatan baik yang dilakukannya, Kala tidak pernah menunjukkan keinginannya untuk mengunjungi Sang Buddha atau menemui Sang Buddha apabila beliau datang ke rumah ayahnya, atau mendengarkan dhamma, ataupun melayani anggota sangga. Ayahnya selalu menasehatinya, "Anakku, jangan berlaku begitu." Tapi Kala tidak pernah memperhatikan nasihat ayahnya. Suatu ketika, ayahnya berpikir, kalau anakku ini tetap bertingkah laku seperti itu, apabila meninggal, ia akan masuk ke neraka Awici. Bagaimana mungkin saya biarkan hal itu terjadi di depan mata saya? Tetapi di dunia ini segala sesuatu dapat dilemahkan oleh hadiah. Ia berkata kepada anaknya, "Anakku, pergilah ke wihara, dengarkanlah dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Setelah selesai, pulanglah. Kalau kamu mau pergi ke wihara, saya akan memberikan 100 keping uang." "Ayah, benarkah ayah akan memberikan saya 100 keping uang kalau saya pergi ke wihara?" "Benar anakku," jawab ayahnya. Sesudah ayahnya berjanji 3 kali kalau pergi ke wihara, tetapi ia tidak pernah mendengarkan dhamma, melainkan ia tidur nyenyak di tempat yang nyaman di wihara. Keesokan harinya, ia baru pulang. Ayahnya berkata, "Hari ini anakku sudah ke wihara. Cepat sediakan bubur dan makanan lainnya." Jutawan itu segera memberikan bubur dan makanan lainnya kepada anaknya dan menyuruhnya makan. Tetapi Kala berkata, "Saya tidak mau makan kecuali diberi uang terlebih dahulu." Ia tidak mau menyentuh makanannya. Ayahnya tidak memaksanya untuk makan, tetapi ia memberi uang yang dijanjikannya. Setelah menerima uang, Kala makan makanan yang tersedia di hadapannya. Keesokan harinya, si ayah ingin anaknya pergi lagi ke wihara. Ia berkata, "Anakku, saya akan berikan kamu 1000 keping uang kalau kamu mau duduk di hadapan Sang Buddha dan mendengarkan ajarannya." Pulanglah setelah selesai. Kala segera pergi ke wihara. Ia duduk di hadapan Sang Buddha, dan ketika Sang Buddha mengucapkan satu syair, ia tidak mengerti arti syair itu, tetapi ia tidak mau pulang. Ia berpikir, "Saya pasti akan dapat mengerti arti syair." Karena penasaran, ia tetap duduk dan mendengarkan ajaran Sang Buddha. Ia berusaha untuk mengerti. Sang Buddha yang mengetahui sebab dari kedatangannya ke wihara, sengaja membuatnya tidak dapat mengerti dengan jelas arti syair itu. "Saya harus mengerti arti syair itu," pikir Kala. Jadi ia tetap tinggal dan mendengarkan ajaran Sang Buddha. Akhirnya ia mengerti dan mencapai tingkat kesucian. Keesokan harinya, Kala bersama dengan para biku ikut menyertai Sang Buddha pergi ke Sawati. Ketika Anathapindika melihat anaknya, ia berkata, "Hari ini kelakuan anakku amat menyenangkan hatiku." Dan pada saat itu pula Kala berpikir, "Saya harap ayah tidak memberikan saya uang yang dijanjikannya di hadapan Sang Buddha. Saya harap ia tidak bercerita karena sejumlah uang saya mau pergi ke wihara." Sang Buddha mengetahui bahwa karena sejumlah uang, Kala mau pergi ke wihara. Jutawan Anathapindika mempersembahkan bubur dan makanan lainnya kepada Sang Buddha
dan kepada para biku sangga. Ia juga mempersembahkan makanan kepada anaknya. Kala duduk dengan diam, ia makan bubur dan makanan lainnya. Ketika Sang Buddha selesai makan, jutawan itu memberikan sebuah dompet yang berisi 1000 keping uang kepada anaknya. Dan ia berkata, "Anakku, tentu kamu masih ingat bahwa saya membujukmu untuk pergi ke wihara dengan janji akan memberimu 1000 keping uang. Ambillah uang ini." Ketika Kala melihat kepada Sang Buddha, ia merasa sangat malu dan berkata, "Saya tidak mau uang ini." "Ambillah anakku," kata ayahnya. Tetapi Kala tetap menolaknya. Jutawan Anatapindika itu mengucapkan terima kasih kepada Sang Buddha seraya berkata, "Yang mulia, kelakuan anak saya pada hari ini amat menyenangkan saya." "Mengapa, saudara?" kata Sang Buddha. "Yang mulia, kemarin dulu saya menyuruhnya pergi ke wihara sambil berkata, 'Saya akan memberi kamu 100 keping uang.' Kemarin ia menolak untuk makan sebelum saya berikan uang itu kepadanya. Tetapi pada hari ini, ketika saya berikan uang, ia malahan menolaknya." Sang Buddha kemudian berkata, "Itulah yang terjadi, saudara. Hari ini ia telah mencapai tingkat kesucian, telah mencapai alam surga dan alam Brahma." Kemudian Sang Buddha mengucapkan syair, "Ada yang lebih baik daripada kekuasaan mutlak di atas bumi, daripada pergi ke surga atau daripada memerintah seluruh dunia, yakni hasil kemuliaan dari seorang suci yang telah memenangkan arus atau Sotapatipala." Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.